Jika kamu masih berada di sini, jika matamu terus mengikuti setiap baris kata ini, berhentilah sejenak. Ini bukanlah kebetulan. Tak ada satupun yang hadir dalam hidupmu tanpa sebuah alasan. Seringkali, kata-kata menemukan kita tepat di saat hati kita sudah siap menerimanya. Dan barangkali saat ini, kamu memang telah siap mendengar sesuatu yang dulu belum sanggup kamu pahami. Stoicisme mengajarkan bahwa setiap kejadian adalah sebuah undangan. Setiap detik menyimpan pelajaran tersembunyi di balik ketakutan dan kebiasaan lama. Dan mungkin sekarang, kamu sedang berdiri di ambang sebuah kebenaran. Kebenaran tentang dirimu sendiri, tentang kerinduanmu akan kebebasan, tentang kekuatan sunyi yang berdiam dalam pikiranmu. Sebelum melangkah lebih jauh, tuliskan kata teguh di kolom komentar. Bukan untuk siapapun, melainkan untuk dirimu sendiri. Sebuah janji batin, tanda bahwa kamu siap menatap diri tanpa topeng. Pernahkah kamu dihakimi karena menginginkan lebih dari yang orang lain harapkan? Pernahkah kamu membungkam pikiranmu sendiri karena terasa terlalu berani, terlalu dalam, atau terlalu pribadi? Stoicisme mengingatkan kita bahwa rasa tidak nyaman bukanlah musuh. Ia adalah ruang penempaan. Di sanalah karakter dibentuk dan jiwa dikuatkan. Hari ini, kita akan memasuki ruang yang tak dapat dilihat oleh mata. Bukan ruang dari batu, melainkan ruang kesadaran. Di sanalah kekuatan sejati seorang wanita bersemayam. Wanita yang mengenal dirinya, bukan sekadar memainkan peran, tetapi hidup dalam kesadaran penuh. Ada satu kebenaran yang jarang diakui. Hasrat sejati seorang wanita tidak selalu sejalan dengan ekspektasi dunia. Kekuatan dirinya bukan terletak pada rupa atau kepatuhan, melainkan pada ikatan mendalam antara pikiran dan jiwa, pada kemampuannya merasakan sekaligus memahami. Ada dua momen yang mampu mengubah segalanya. Yang pertama, saat kita merasa sungguh-sungguh dilihat. Yang kedua, ketika kita merasa benar-benar hidup. Bukan sekadar diperhatikan, tetapi dipahami. Bukan hanya ada, melainkan dibangkitkan. Ketika seseorang mampu menghadirkan dua rasa itu, janji dan kata-kata menjadi tak lagi penting. Kehadirannya saja sudah cukup. Keinginan seorang wanita tidak lahir dari tubuh. Ia muncul dari pikiran, dari jeda yang hening, dari tatapan yang bertahan 1 detik lebih lama, dari sunyi yang penuh makna. Ia lembut, nyaris tak terlihat, namun jauh lebih kuat dibandingkan demonstrasi yang berlebihan. Kami tidak mencari keramaian, kami mencari kedalaman. Bukan tekanan, melainkan kecerdasan emosional. Bukan penguasaan, tetapi kehadiran yang tulus. Seringkali, dia membangkitkan lebih banyak daripada pidato panjang. Karena yang penting bukan hanya apa yang diucapkan, melainkan bagaimana seseorang hadir. Bagaimana ia duduk di sampingmu, bagaimana ia mendengarkan, bagaimana energinya tidak memaksa, melainkan menenangkan. Kekuatan sejati terletak pada pengendalian diri, dan dari sanalah misteri terlahir. Bukan permainan, bukan sikap dingin, melainkan ketenangan batin yang stabil. Seiring waktu, tubuh berubah, begitu pula persepsi. Intuisi semakin tajam, hasrat menjadi lebih selektif. Ilmu menyebutnya kimia, kita merasakannya sebagai alkimia. Ketika seseorang melampaui batas tak terlihat itu bukan kebetulan, itu adalah resonansi. Terkadang, tubuh tampak tenang, tetapi jiwa menyala. Dan setelah momen kedekatan, keheningan bukanlah jarak, ia adalah proses. Jiwa sedang mengolah pengalaman, mengubahnya menjadi kenangan abadi. Bagi sebagian orang, semuanya berakhir saat tindakan selesai. Namun bagi wanita, justru di sanalah kedalaman dimulai. Pelukan yang sadar mampu meruntuhkan tembok yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena saat rasa aman bertemu dengan hasrat, lahirlah kesetiaan yang sulit dijelaskan. Keinginan tidak selalu ingin menguasai. Kadang ia ingin percaya. Namun kepercayaan hanya tumbuh di tempat yang bebas dari ketakutan. Seorang wanita menyerahkan dirinya bukan karena paksaan. Ia terbuka ketika jiwanya merasa aman, ketika ia bisa menjadi terang dan gelap sekaligus tanpa dihakimi. Itu bukan kelemahan, itu adalah kekuatan. Bahasa tak terlihat dari keinginan hidup dalam detil kecil, pada pupil yang merebar, pada nafas yang berubah irama,
pada gerakan lembut yang hanya dapat dibaca oleh mereka yang benar-benar hadir. Orang yang dangkal hanya melihat tubuh, orang yang dalam melihat semesta. Pikiran wanita bukanlah labirin, ia adalah semesta yang luas. Namun peta rahasianya hanya terbuka bagi mereka yang tidak takut pada keheningan. Kuncinya bukan benda, melainkan perhatian, niat, kelembutan, serta tatapan yang seolah menghentikan waktu. Tubuh bisa menua, tetapi jiwa terus mencari api. Dan api itu tidak dinyalakan oleh tergesa-gesa, melainkan oleh kesadaran. Kita sering mengingat bukan intensitasnya, melainkan keheningan yang syarat makna. Jeda yang memperpanjang rasa, momen ketika kita sungguh dipahami. Hasrat seorang wanita bukanlah kebisingan, ia adalah irama, ia adalah penantian. Dan seringkali,